Pada episode kali ini, Sagar berlari membawa kue ke asrama janda. Sementara itu, nenek bertanya pada Gangga, "Apakah kau rindu Sagar?" Gangga berkata, "Sagar saja tidak rindu padaku. Kenapa aku harus rindu padanya?" Kemudian Bibi menemui Gangga dan memberitahunya bahwa ada yang mencarinya. Gangga bertanya, "Siapakah itu?" Bibi itu menjawab, "Orang itu adalah Sagar." Gangga lalu berlari menemui Sagar, dan mereka pun saling bertatapan. Sagar berkata, "Lihatlah, aku datang Gangga." Gangga pun tersenyum, dan kemudian berbalik badan, dan mengatakan, "Kau tidak menghentikanku ketika aku pergi, dan sekarang kenapa kau datang?" Sagar berkata, "Kau tahu tidak, aku bersusah payah untuk datang ke sini, dan sekarang kau malah marah padaku. Kau sombong sekali, Gangga. Ketika kau marah, kau seperti monyet merah. Sudahlah, jangan bertengkar. Aku datang ke sini membawa kue ulang tahunku. Apakah kau tidak ingin memotongnya?" Sagar lalu merayakan ulang tahunnya bersama para janda. Bibi-bibi di sana mendoakan Sagar. Semoga Sagar panjang umur. Gangga lalu menyuapi Sagar dan mengucapkan selamat ulang tahun. Sagar bertanya, "Kau tidak ingat ulang tahunku kan?" Gangga berkata, "Aku mengingatnya, tetapi kau yang mengirimku ke sini." Sagar berkata dalam hati, "Aku mengirimmu ke sini karena aku takut ayah mertuamu membawamu pergi dari rumahku." Sagar lalu mengajak Gangga pulang, tetapi Gangga tidak mau, karena paman masih marah padanya, sebab CD itu hilang akibat perbuatan Gangga. Sagar pun marah pada Gangga, karena tidak mau ikut pulang. Sementara itu, Pak Koki mencari Sagar di asrama, dan kemudian mengajak Sagar untuk pulang. Pak Koki berkata, "Nenek sangat marah padamu, karena banyak tamu di rumah, tetapi kau malah ke sini." Sagar yang marah pada Gangga lalu mengajak Pak Koki untuk pulang. Gangga pun mengejar mereka dan meminta Pak Koki membantunya untuk menemui Niranjan. Di saat bertemu Niranjan, Gangga berkata pada Niranjan, "Aku bisa menjadi saksi paman karena aku yang melihat semuanya." Niranjan lalu menyuruh Raghav untuk mendaftarkan Gangga di pengadilan, dan seseorang pun mengawasi mereka. Gangga bertanya pada Niranjan, "Apakah paman masih marah padaku? Kalau tidak marah, bolehkah aku pulang?" Niranjan berkata, "Tentu saja, kau boleh pulang. Dan hari ini adalah hari ulang tahun Sagar." Ketika Sagar pulang ke rumah, nenek pun marah pada Sagar. Kanta lalu menyuruh Mary untuk membuang semua makanan, karena semua tamu sudah pulang. Sagar pun berlutut dan meminta maaf pada nenek. Kemudian Matvi menyuruh Sagar untuk makan, tetapi Sagar tidak mau makan, kalau tidak nenek yang menyuapinya. Kanta berkata, "Kenapa sekarang kau baru ingat nenek setelah pergi menemui Gangga?" Sagar berkata, "Gangga sangat sombong, nenek. Mana mungkin dia memberiku hidangan manis di sana. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Sekarang aku tidak mau lagi bertemu dengan Gangga." Sagar lalu mengancam tidak mau makan apapun. Kanta pun luluh dan mendoakan Sagar, dan kemudian menyuapi Sagar manisan, dan kemudian memeluknya. Kanta berkata dalam hati, "Gangga, sekarang kau tidak bisa masuk lagi ke rumahku." Kemudian Niranjan dan Gangga sampai di rumah, dan tiba-tiba ada seseorang yang ingin menabrak Gangga. Semua orang keluar dan bertanya apa yang terjadi. Niranjan berkata, "Tadi ada mobil yang ingin menabrak Gangga." Gangga pun terlihat syok. Ketika Matvi akan membawa Gangga masuk, Niranjan lalu berkata, "Gangga tidak akan tinggal di sini. Gangga tidak aman tinggal di rumah ini.
karena dia akan menjadi saksi di pengadilan. Gangga lebih aman tinggal di asrama sampai kasusnya selesai. Prabha dan Kanta pun saling tersenyum, dan Gangga melihatnya dari dalam mobil. Ketika Niranjan sampai di asrama, Niranjan lalu menceritakan semuanya. Niranjan meminta pada orang di sana agar tidak membiarkan Gangga pergi sendirian.